Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Suci Amalia dengan NIM 2307015011005. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori Viro. Viro adalah singkatan dari Fundamental Interpersonal Relations Orientation atau orientasi dasar dari hubungan-hubungan antar pribadi. Teori ini dikemukakan oleh Sachs pada tahun 1955 sampai 1958. Teori ini mencoba menerangkan perilaku-perilaku antar pribadi dalam pandangan masing-masing individu kepada individu lainnya. Artinya, bahwa setiap orang mengorientasikan dirinya kepada orang lain dengan cara tertentu. Nah, inilah yang menjadi faktor utama yang memengaruhi perilaku dalam hubungan antar pribadi. Terdapat 4 postulat dalam teori Viro ini. Postulat 1 yaitu kebutuhan antar pribadi. 3 kebutuhan antar pribadi yaitu inklusi, kontrol, dan afeksi, yang merupakan 3 rangkaian antar pribadi untuk meramalkan dan menerangkan gejala-gejala antar pribadi. Postulat 2 adalah kesinambungan hubungan. Artinya, perilaku seseorang dalam hubungan antar pribadi akan sama dengan perilaku yang telah dialami dalam hubungan sebelumnya, khususnya dengan orang tua. Ada 2 prinsip dalam postulat 2, yaitu prinsip keajegan atau dan prinsip identifikasi. Prinsip keajegan ketika orang dewasa merasa posisinya serupa dengan posisi anak dan orang tua, maka reaksi orang dewasa itu akan serupa juga dengan perilakunya terhadap orang tua sewaktu kecil. Sedangkan prinsip identifikasi adalah jika seorang dewasa mendapatkan dirinya di posisi yang sama dengan orang tua dalam hubungan anak dan orang tua sewaktu kecil, maka ia akan berperilaku yang sama dengan perilaku orang tuanya di masa itu. Postulat ketiga yaitu kompatibilitas. Jika kompatibilitas sebuah kelompok lebih besar daripada kelompok lainnya, maka pencapaiannya pasti lebih besar pula. Contohnya, ketika kelompok N lebih besar daripada kelompok M, maka tujuan kelompok N pasti lebih besar daripada kelompok M. Postulat keempat yaitu perkembangan kelompok. Pembentukan dan perkembangan hubungan antara dua orang atau lebih, atau biasa disebut kelompok, selalu mengikuti urutan yang sama. Ada 2 prinsip dalam postulat 4, yaitu prinsip integrasi kelompok dimulai dengan urutan inklusi, kontrol, dan afeksi. Sedangkan prinsip pencairan kelompok diperkirakan ada suatu kelompok dengan urutan afeksi, kontrol, dan inklusi. 3 kebutuhan antar pribadi. Sachs menunjukkan adanya hubungan yang sejajar antara kebutuhan biologis dan kebutuhan antar pribadi. Kebutuhan biologis adalah prasyarat tercapainya hubungan antara organisme dengan lingkungan fisiknya. Sedangkan kebutuhan pribadi adalah prasyarat membentuk hubungan antara manusia dengan lingkungan kemanusiaan. 3 kebutuhan antar pribadi. 1. Inklusi, yaitu inklusi atau keikutsertaan. Inklusi adalah rasa ikut saling memiliki dalam suatu kelompok. Kebutuhan yang paling mendasari adalah hubungan yang memuaskan dengan orang lain. Kebutuhan yang kedua itu kontrol, artinya aspek pembuatan keputusan dalam hubungan. Kebutuhan mendasarnya adalah keinginan untuk menjaga dan mempertahankan hubungan yang berkaitan dengan golongan dan kekuasaan. Sedangkan afeksi adalah mengembangkan keterikatan emosional dengan orang lain. Kebutuhan mendasarnya yaitu hasrat untuk disukai dan dicintai. Tipe-tipe tingkah laku antar pribadi. Ada 3, yaitu perilaku inklusi, perilaku kontrol, dan perilaku afeksi. Tipe-tipe perilaku inklusi yaitu 1. Perilaku kurang sosial atau under social behavior, yaitu orang yang cenderung introvert dan menarik diri dari lingkungan sekitar karena kurangnya kebutuhan inklusi. Yang kedua itu perilaku terlalu sosial atau over social behavior, yaitu orang yang sering mencari perhatian. Dan perilaku yang terakhir itu perilaku sosial atau social behavior adalah orang yang mendapatkan kepuasan kebutuhan inklusi, sehingga ia tidak mempunyai masalah dalam hubungan antar pribadi. Tipe
Tipe yang kedua yaitu tipe perilaku kontrol. Satu, perilaku abdikat atau abdikat behavior adalah orang yang cenderung susah membuat keputusan. Orang ini itu karena kurangnya juga orang ini merasa tidak mampu membuat keputusan, sehingga ia lebih susah. Yang kedua, perilaku autokrat atau autokrat behavior, orang yang cenderung mendominasi orang lain. Ia tidak sadar bahwa ia tidak mampu. Ia merasa, dalam bawah sadarnya, ia merasa tidak mampu, tetapi ia mencoba untuk membuktikan bahwa ia mampu. Yang ketiga, perilaku demokrat atau perilaku yang ideal. 4. Perilaku patologis. Ada dua, yaitu psikopat dan ketaatan yang obsesif. Psikopat itu adalah orang yang tidak mau menerima segala kontrol, sedangkan ketaatan yang obsesif adalah orang yang terlalu taat terhadap segala kontrol yang datang dari luar. Tipe perilaku afeksi yaitu satu, perilaku kurang pribadi atau under personal behavior, yaitu orang yang menghindari hubungan pribadi yang terlalu dekat. Yang kedua, perilaku terlalu pribadi atau over personal behavior, orang yang menginginkan hubungan yang sangat erat. Tiga, hubungan perilaku pribadi atau personal behavior adalah orang yang bertindak tepat dalam hubungan dengan orang lain. Perilaku patologisnya yaitu psikoneurosis. Kompatibilitas digunakan untuk menunjukkan derajat hubungan antar dua orang atau lebih. Dikatakan kompatibel jika dapat bekerjasama dengan baik untuk mencapai tujuan-tujuan kelompok. Jenis-jenis kompatibilitas. 1. Kompatibilitas saling terikat, saling terkait atau interchange compatibility. Derajat perilaku yang persis dengan yang diharapkan satu sama lain. Yang kedua, kompatibilitas asal-usul atau originator compatibility. Terdapat 3 bidang, yaitu bidang afeksi. Kompatibilitas itu tercapai jika orang yang ingin mengekspresikan afeksi bertemu dengan orang yang ingin mendapatkan afeksi. Yang kedua, bidang kontrol adalah kompatibilitasnya tercapai jika orang yang ingin mendominasi orang lain berjumpa dengan orang yang ingin diatur. Yang ketiga, bidang inklusi itu adalah jika orang yang ingin melakukan kegiatan yang membutuhkan pengikut berjumpa dengan orang yang ingin disertakan dalam kegiatan-kegiatan itu. Yang ketiga itu kompatibilitas timbal balik atau reciprocal compatibility. Diukur dengan derajat ekspresi yang ingin ditujukan oleh salah satu pihak dengan kadar harapan pihak lain. Perkembangan kelompok. Ketika kelompok telah terbentuk, mulailah tahap inklusi. Setelah pertanyaan tentang inklusi teratasi, maka muncullah kontrol untuk masalah pengambilan keputusan dan kekuasaan. Setelah itu, meningkat pada tahap afeksi, yaitu penyatuan emosi. Ya, sekian dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.